Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus dan juga teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sukacita. Apakah Anda sudah bersyukur pagi hari ini dan bersukacita? Mungkin Anda ditemani oleh pasangannya atau anak-anaknya atau saudara-saudari yang lain dalam perayaan Ekaristi streaming. Baik, kalau pagi ini diawali dengan sukacita, memberikan salam kiri kanannya, tersenyum pada kiri dan kanannya. Kita memulai hari ini dengan penuh rasa syukur dan bersukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, suatu ketika ada seorang wanita yang kembali ke rumah. Ia agak terkejut karena di depan rumahnya, di halaman rumahnya, itu ada 3 orang yang agak tua dan kemudian juga berjanggut. Kemudian dia mulai mendekati 3 orang itu. Siapa tahu mereka adalah tamu di rumahnya. Dan dia mulai menyapa 3 orang laki-laki setengah paruh baya itu yang berjanggut. Kemudian dia bertanya, "Apakah Anda mau ke rumah saya? Apakah kalian itu sedang kelaparan?" Kalau lihat wajahnya seperti wajah-wajah orang yang sedang kelaparan. "Kalau lapar, mari masuk ke rumah saya ada makanan." Salah seorang dari mereka kemudian menjawab, "Ibu, apakah di dalam rumah suami ibu juga ada?" Terus kemudian wanita itu menjawab, "Suami saya belum pulang. Mungkin pulangnya nanti sorean, kalau sudah senja biasanya dia baru pulang dari pekerjaannya." Terus kemudian salah satu dari 3 pria paruh baya itu menjawab, "Baik, kalau demikian kami akan menyanggupi permintaan dari ibu untuk masuk ke rumah kalau sudah ada suami ibu." Kemudian wanita itu masuk ke dalam rumah. Waktu berlalu dan kemudian suami dari wanita ini telah pulang. Dan wanita ini kemudian menceritakan kejadian peristiwa siang itu, bahwa ada 3 pria di halaman rumah dan mereka diminta untuk masuk tetapi menunggu suaminya pulang. Suaminya tertarik, "Ya sudah, kalau begitu undanglah mereka untuk makan bersama kita malam hari ini." Kemudian wanita itu keluar ke halaman dan masih mendapati 3 pria berjanggut itu. Dan kemudian wanita itu mulai menyampaikan, "Mari datanglah ke rumah saya karena suami saya sangat terbuka dan senang sekali kalau kalian masuk dan makan bersama dengan kami." Kemudian mereka mulai menjawab dan memperkenalkan diri, "Perkenalkan, kami ini namanya beda-beda. Yang ada di ujung itu namanya kekayaan. Dan di sebelahnya itu namanya kesuksesan. Kalau saya ini namanya kasih sayang. Sekarang silahkan ibu untuk mempersilahkan mana yang terlebih dahulu. Apakah kekayaan, apakah kesuksesan, atau kasih sayang. Kami tidak bisa masuk bersama-sama, tetapi hanya salah satu." Kemudian wanita itu masuk ke dalam rumah dan menanyakan kepada suaminya, "Mana yang harus kita undang?" Ternyata mereka beda nama dan hanya salah satu yang bisa masuk ke rumah. Kemudian suaminya mulai mengatakan, "Bagaimana kalau kekayaan? Kayaknya indah sekali kalau rumah ini diisi dengan kekayaan. Undanglah dia masuk ke rumah." Tetapi istrinya kemudian menjawab suaminya, "Bagaimana kalau bukan kekayaan, tetapi kesuksesan? Kita itu baru mau panen di ladang. Kamu bekerja keras dari pagi sampai sore. Kalau kita sukses panen tahun ini akan sangat luar biasa. Bagaimana kalau kita undang saja kesuksesan?" Mereka mulai berargumentasi apakah kekayaan atau kesuksesan. Tiba-tiba salah satu anaknya itu kemudian ikut ambil bagian dalam diskusi dan kemudian mengusulkan, "Ayah, ibu, bagaimana kalau kita undang saja kasih sayang? Kayaknya lebih menarik kalau kita undang kasih sayang." Singkat kata,
ayah dan ibunya menyetujui apa yang dikatakan anaknya, maka kemudian ibu wanita itu keluar dan kemudian mendekati 3 orang yang berjanggut itu. Kami sudah bersepakat keluarga mau mengundang kasih sayang untuk makan malam bersama dengan kami. Maka kami silahkan kasih sayang untuk masuk ke rumah. Ketika sudah diundang itu, kasih sayang mulai bergerak masuk, tetapi kesuksesan dan juga kekayaan tiba-tiba ikut di belakangnya. Ibu itu mulai kaget, loh katanya hanya salah satu. Kalau kami undang salah satu, kenapa? Karena kesuksesan dan juga kekayaan ikut kasih sayang. Terus kemudian kesuksesan dan kekayaan mengatakan, kami ini buta, kekayaan dan kesuksesan itu buta, yang hanya bisa melihat itu kasih sayang. Sehingga kalau kasih sayang itu berjalan kemanapun, kami akan mengikuti dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kehidupan di dunia ini diwarnai dan banyak orang mengalami kesuksesan, dan ada banyak orang mengalami kelimpahan kekayaan. Bahkan orang mengejar di dunia ini yang namanya kekayaan dan kesuksesan. Tapi sayang kalau orang tidak merasakan yang namanya kasih sayang. Sudah sukses, sudah kaya, tetapi tidak mengalami yang namanya kasih sayang. Maka sedih sekali hidupnya. Kasih yang telah diberikan Allah melalui Kristus hendaknya menjadi landasan bagi jemaat dalam berelasi dengan yang lain. Sehingga dalam bacaan pertama dari Bilangan itu menegaskan kepada kita bersama, bagaimana, bukan Bilangan tetapi Raja-Raja, dari Raja-Raja menegaskan kepada kita bersama, bagaimana Allah yang berbelas kasih, Allah yang menyertai perjalanan umat Allah sampai dia menyertai dan melindungi, memberi makan, menyertai perjalanan hidup manusia di dunia ini. Dan kemudian ditegaskan dalam bacaan kedua, Paulus menegaskan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Jika Allah demikian mengasihi dan senantiasa mengampuni, mengapa jemaat tidak bisa hidup dalam kasih dan saling mengampuni satu dengan yang lain? Maka belas kasih dan kasih sayang harapannya menjadi landasan yang utama di dalam kehidupan kita. Sehingga bentuk-bentuk ekspresi dari kasih sayang dan belas kasih menjadi konkret dan nyata, seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus sendiri. Dia mengatakan untuk memberikan dirinya dalam belas kasih supaya kita mampu dan bisa hidup dalam kekekalan. Akulah roti hidup. Dia memberikan dirinya untuk kita semua supaya kita mengalami hidup kekal. Mempertanggungjawabkan iman Katolik. Kalau kita sebagai seorang Katolik, kemudian kita ditanya bagaimana mempertanggungjawabkan iman Katolik. Mempertanggungjawabkan kekatolikan kita bukan soal hafalan ayat kitab suci, bukan tentang ketaatan total pada aturan agama sehingga satu pun tidak kita lewatkan aturan itu, bukan tentang kepatuhan tanpa syarat pada para pemimpin agama, bukan soal kemahiran kita untuk bersilat lidah, bukan soal kemudian kita bisa mencari kelemahan dari agama yang lain, bukan soal kita menuding dan kemudian kita membuat tudingan salah dan benar, sesat dan tidak sesat, sehingga kita mengadili orang lain dan merasakan diri sebagai orang yang paling baik, orang yang paling hebat, orang yang paling sukses, orang yang paling kaya. Tetapi kekatolikan hidup beriman kita, bagaimana kita mampu untuk mencintai Allah yang dalam, mencintai Allah yang sungguh tulus, tidak hanya mencintai Dia saat kita merasa bahagia, tidak hanya mencintai Dia di saat kita merasa untung, tetapi bahkan di saat-saat kita sulit, di saat-saat kita susah, di saat-saat kita sedih, apakah kita tetap mencintai Dia? Kedalaman iman juga boleh kita lihat dari tutur kata kita.
serta kebaikan hati kita kepada sesama kita. Apakah yang keluar dari mulut kita itu bisa mencerminkan diri sebagai orang Katolik, orang yang penuh belas kasih, orang yang punya kerendahan hati, orang yang punya sikap keteladanan, menjadi terang, menjadi garam? Apakah juga muncul dari ekspresi tutur kata yang keluar dari mulut kita? Apakah juga kebaikan hati kepada seluruh ciptaan, tentang kepercayaan yang tidak tergoyahkan pada kerahiman Allah yang menyelamatkan, sehingga pentingnya saling mengampuni seperti yang diungkapkan oleh Paulus. Kendati hidup kita punya riak gelombang dan seringkali ada banyak hal yang menenggelamkan harapan kita, tetapi kita tetap mencintai dan mengasihi kita tetap menunjukkan kehidupan beriman kita. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ia telah berbelas kasih dan mengasihi kita. Ia telah total memberikan diri untuk keselamatan kita. Tentunya saat ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk meneruskan belas kasih-Nya, Dia yang telah memberikan diri untuk kita semua. Anda, saya, dan kita semua dipanggil untuk menjadi orang yang berani mempertanggungjawabkan iman kekatolikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.